Oke, sekarang kita akan melanjutkan soal di modul 3 ini. Yang kita lihat, ini masih rangkaian listrik. Namun sekarang kita lihat di sini ada dua ruang gitu ya. Jadi ada ruang pertama di sini, kalau di rangkaiannya. Dan ruang kedua. Kemudian dua baterai E1 dan E2 masing-masing 10 volt dan E2-nya adalah setengah E1 ya. Berarti 5 volt. Hambatannya masing-masing sama semua berarti 4 ohm. Berapakah besar arus pada hambatan R2 dan R3? Oke. Langkahnya sama yang soal sebelumnya di bagian sebelumnya, yaitu kita harus menggambarkan dulu loop-nya. Loop-nya gimana? Karena ada dua ruang di sini, maka ada dua loop. Loop itu ya kita ingat kemarin ya. Kita ingat di sebelumnya bahwa kita pilih di bagian terbesar. Tapi kita lihat ya, ruang satu kan hanya ada S1 ya. Berarti arah loop-nya ya sudah hanya dari S1. Dia keluar dari kutub positif S1, berarti ini arah loop-nya. Itu. Yang dua, ini positifnya, berarti dia lawannya. Oke, tuh langkah pertama. Langkah kedua adalah ambil satu titik percabangan, misalkan di sini percabangannya saya ambil di atas. Kemudian dari sini kita lihat. Berarti kan dari sini, dari sebelah kiri ya, arusnya naik ke atas ini, belok ke kanan, sampai percabangan ya, berarti ke sini kasih nama saja ini I1. Kemudian ini arusnya dari sini ke kiri, ini arusnya I2. Kemudian berarti kalau ada yang masuk ke titik, ada yang keluar ya, di sini berarti ke bawah I3. Maka saya punya di titik ini, saya kasih nama saja titik X ya, di cabang X, di percabangan X itu berlaku hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu total arus yang masuk ke cabang itu harus sama dengan total arus yang keluar dari percabangan tersebut. Ini persamaan pertama. Oke, berikutnya adalah kita gunakan hukum Kirchhoff di tiap loop. Nah, sekarang kita lihat ya yang loop pertama. Kan berarti sigma E sama dengan sigma IR. Kita jalan-jalan dengan loop ini ya. Sigma E-nya gimana? Ini loopnya, arahnya ke atas di E, arah baterai juga ke atas kan? Ini ke atas, loopnya juga ke atas di sini. Karena sama berarti dia positif. E berapa ya? E1. Di loop 1 cuma ada satu baterai kan ya? Berarti sudah selesai. Sama dengan I-nya lihat kita ya. Di loop 1 ada dua arus kan ya? Di cabang yang lurus ini I-nya I3, di sisanya adalah I1. Berarti lihat. Yang lewat R1 adalah I1 ya. Berarti di sini I1 kan lewat R1, berarti ada I1 kali R1. Dan nanti ada I3 yang lewat ke R3. Bagaimana tandanya plus minus? Kita lihat. Arah I-nya di sini ke kanan, arah loop-nya ke kanan ya. Jadi positif kan. Ini juga sama ya. Arah loop-nya ini ke bawah, arah I3-nya ke bawah juga, berarti positif juga. Masukkan angkanya, S1-nya berarti 10 sama dengan I1 kali R1-nya adalah 4 ditambah I3 kali R3 juga 4. Sederhanakan ya, jadinya sini saya punya saja 5 sama dengan 2I1 ditambah 2I3. Simpan sebagai persamaan kedua. Sekarang loop yang kedua.
Loop yang kedua di sini sama sigma E sama dengan sigma IR. Gimana sekarang kita lihat ya. E-nya baterainya ke atas ini, loopnya lewat baterai sama ke atas ya. Berarti positif. E2 sama dengan, ada apa ya di sini? Ada I2 yang lewat R2. Di kotak ini ada juga I3 yang lewat R3. Kemudian di sini tandanya bagaimana? I2-nya ke kiri, loopnya ke kiri, I3-nya ke bawah, loopnya ke bawah juga. Berarti semuanya searah, positif juga. Masukkan angkanya. E2 adalah setengahnya E1. Berarti sini 5 sama dengan R2-nya 4 I2 ditambah 4 I3. Simpan persamaan ketiga. Nah, tujuan kita adalah mencari berapa nilai ini arus pada hambatan R2 berarti I2 dan pada R3 mencari I3. Kita punya 3 variabel I1, I2, I3. Mau mencari I2 dan I3. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan semua ini ya. Coba di sini dari persamaan 1 kalau saya lihat kan I1 sama dengan I2, I1 tambah I2 sama dengan I3. Kan saya ingin mengeliminasi I1 ya, yang nggak saya perlukan kan ya. Berarti I1 itu sama dengan, saya ganti menjadi I3 kurangin I2. Oke, maka untuk persamaan kedua, saya punya 5 sama dengan 2I1 tambah 2I3. Sama dengan, ini masukin ya, 2I3 kurangin I2 tambah 2I3. Hasilnya berarti 5 sama dengan 2I3. Oke. Minus 2I2 tambah 2I3. Hasilnya berarti 5 sama dengan min 2I2 tambah 4I3. Nah, ini ya. Sekarang saya udah punya persamaan ini. I2, I3. Lihat persamaan ketiga. I2, I3 juga. Kita eliminasi ya. Lakukan operasi eliminasi. Berarti saya punya 5 sama dengan minus 2I2 tambah 4I3. Saya juga punya 5 sama dengan 4I2 ditambah 4I3. Kita kurangin dulu ya. 0 sama dengan, berarti ini minus 6, minus min 2, 6 I2 tambah 0 ya. Berarti di sini I2-nya sama dengan 0. Oke, kemudian kita masukin lagi di sini 5 sama dengan 2I2 ditambah 4I3. Bisa ya, nanti I3-nya sama dengan berapa? Bisa dihitung. Oke, coba sendiri ya. Nanti Anda bisa menghitungnya. Oke, sudah dihitung ya. Nanti berarti Anda dapat bahwa I3-nya kita gunakan lagi persamaan sebelumnya. Oke. Nah, ya. Nanti akan dapat bahwa I3-nya kira-kira kalau dimasukkan ya I2-nya ke yang manapun nanti dapat I3-nya adalah 1,25 ampere. Oke, jadi ini jawabannya untuk yang nomor ini ya. Berikutnya kita lihat di sini ada rangkaian gabungan antara resistor dan kapasitor. Diketahui R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 0,6 mega ohm. Baterainya 1,2 kV, kapasitornya
5 mikrofarad. Nah, katanya adalah awalnya kapasitor dalam keadaan kosong. Saat T sama dengan 0, saklar dihubungkan ya. Jadi mulai tutup. Pertanyaannya adalah berapa arus listrik yang melewati tiap hambatan saat T sama dengan 0. Oke, nah di sini sifatnya adalah kalau proses pengisian kapasitor di sini kan ya. Pengisian kapasitor kita harus bisa menganalisis dua kondisi, yaitu ketika C-nya masih kosong, biasanya T sama dengan 0, dan ketika C-nya sudah penuh. Nanti rangkaiannya sudah tunak. Ini biasanya T-nya menuju tahingga. Artinya apa di sini? Kalau C masih kosong, berarti nanti akan ada muatan yang mengalir ke sini. Muatannya akan mengalir karena dia mau mengisi. Sehingga C-nya adalah bisa dianggap sebagai kabel biasa ya. Tapi kalau sudah penuh, nanti kalau C-nya sudah penuh, maka arusnya akan mau lewat ke dia ya. Jadi dia seakan-akan dia memutus rangkaian. Nanti C-nya itu dianggap sebagai kawat atau kabel yang rusak kayak gitu ya. Nah, coba analisis ya sekarang ya. Yang A katanya ketika T sama dengan 0, maka gini rangkaiannya, saya analisisnya. Ini ada baterai, kemudian ini ada hambatan, ini ditutup saklarnya, kemudian ke sini ya. Sini ada hambatan, sini agak hambatan. C-nya kita hilangkan, tarik garis. Jadi kayak gini rangkaiannya ya. Jadi C tadi yang ini kita anggap sebagai kawat biasa, kabel biasa. Jadi tarik garis saja. Hapus, ganti sama kabel. Berarti dia ada E sini, R1, R2, R3. Berarti berapa sekarang? Di sini berarti kita bisa lihat bahwa rangkaian ini paralel, mulai seri sama ini kan ya, menjadi nanti jadi kayak gini rangkaiannya berarti. Kalau mau analisis, nah gitu ya. Ini ada R1, ini ada R2 paralel dengan R3. Berarti R ekivalennya sama dengan R1 tambah R23, sedangkan R23-nya kan paralel ya, berarti 1 per R23 sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita hitung dulu, sama dengan berarti sama ya, 0,6 mega ohm, berarti 1 per 0,6 tambah 1 per 0,6 sama dengan 2 per 0,6. Berarti R23-nya sama dengan 0,3 mega ohm. Berarti kalau ke sini kembalikan sama dengan 0,6 mega ohm tambah 0,3 hasilnya adalah 0,9 mega ohm. Berarti berapa arusnya? I sama dengan VGL per R ekivalennya. Ininya adalah 1,2 kilovolt, berarti kali 10 pangkat 3 dibagi 0,9 mega ohm, berarti kali 10 pangkat 6 ohm. Kita bagi ya, 1,2 dibagi 0,9 itu 1,33. Oke, kali 10 pangkat minus 3 ampere. Seperti itu ya. Jadi kalau kapasitor kosong, maka dia bersifat seperti apa itu pengisian kapasitor saja. Seperti itu ya. Jadi sifatnya kayak kabel biasa.
Sekarang bagaimana kalau hambatannya berapa arusnya? Kalau dia T-nya sudah tak hingga, artinya adalah ketika T-nya menuju tak hingga, yang B, maka C seperti kabel yang rusak, artinya adalah jalur yang ada C-nya bisa dihilangkan. Jadi tinggal gini nanti rangkaiannya. Nah, jalur yang mau ke sini nggak bisa lewat. Kenapa? Karena di sini rusak kabelnya. Cuman ada R1 dan R2 saja. Berarti nanti R ekivalennya hanya R1 tambah R2. Jadi 0,6 ditambah berapa? 0,6 juga ya. Berarti hasilnya adalah sama dengan 1,2 mega ohm. Sehingga I-nya sama dengan E per R ekivalen 1,2 kilovolt dibagi 1,2 mega ohm. Hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Oke, itu carinya ya. Nah, sekarang bagaimana mencari muatan pada kapasitor setelah sesi penuh? Berarti kan C sama dengan atau Q sama dengan itu C kali V. C-nya ada, V-nya berapa? V kapasitornya. Nah, di sini kita lihat. Kalau saya gambarkan ini, pas dia sudah penuh, kan ini ya. Di sini kapasitornya ya. Berarti tegangan antara kapasitor sama dengan di sini. Ini ada V2, ini ada V kapasitor. Jadi sama dengan C dikalikan dengan V2, kan dia setara. Paralel ya. V2-nya berapa? C dikali I2 R2. Berapa I2-nya? Karena ini seri, lihat di gambar ini. Berarti I total sama dengan 1 R2, sama saja ya. Berarti sini I2-nya adalah I total. C-nya kita lihat berapa nilainya? 5 mikrofarad. Ini berarti 5 kali 10 minus 6 kali 1, 10 minus 3 kali R2-nya. Kita cek, R2-nya adalah 0,6 mega ohm. Berarti 0,6 kali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 5 kali 0,6 itu 3 kali 10 pangkat minus 3 kulom. Ya, itu adalah muatannya pada kapasitor. Oke ya, jadi di sini poin paling penting adalah prinsip ini ya yang harus kalian coba pegang untuk nanti menganalisisnya. Oke, kita masuk pada soal yang terakhir di sini. Katanya adalah sebuah rangkaian dari baterai 20 volt. Sini ya ada 20 volt, kemudian 3 buah resistor R1, R2, R3 masing-masing ada nilainya, dan 2 buah kapasitor. Berapakah arus listrik yang mengalir pada tiap hambatan ketika kedua kapasitor telah terisi penuh? Nah, berarti kalau kedua kapasitor telah terisi penuh tadi, maka ini kita bisa anggap dia atau kita pandang dia sebagai kabel rusak. Berarti gini, saya kembali ke gambar sini ya. Berarti kan dari sini arusnya bergerak ya, dari positif baterai ke sini kan, ke atas, ke kanan dan ke atas sini. Tapi lihat, kalau ke atas ini baterainya rusak. Seperti kabel yang rusak. Artinya adalah tidak ada arus ke sini, berarti arusnya hanya ke sini. Masuk ke R1, kemudian nyampe sini cabang lagi, 2 jalan kan, kanan lurus dan ke atas. Dia akan kemana? Karena C2 seperti kabel rusak, maka dia juga nggak bisa dilewatin, dia ke atas sini. Belok ke R2, kemudian ke bawah, ke sini, ke R1, kembali ke situ. Jadi rangkaiannya bisa saya ubah kayak gini. Ini ada baterai di sini.
kemudian dia ke R1, naik ke sini R2, turun lagi ke sini ada R3, nyampe. R1, R2, R3, ini baterai. Kira-kira kayak gini, seri paralel. Cuma satu jalur kan ya, 1, 2, 3, nggak ada jalur lain. Ini satu jalur yang sama, berarti ini semua R1, R2, dan R3 ini terhubung secara seri. Artinya R ekivalennya tinggal R1 tambah R2 tambah R3. Ya, berarti 5 tambah 10 ohm tambah 15 ohm. Nilainya adalah 30 ohm. Berarti berapa I-nya? Karena seri berarti I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan V dibagi R ekivalen 20 volt dibagi 30 ohm sama dengan 2/3 ampere. Oke? Seperti itu ya. Jadi harus bisa menganalisis rangkaiannya. Caranya adalah cek gimana kondisinya. Apakah kapasitornya masih kosong atau sudah terisi penuh. Masih awal atau sudah di akhir. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi ini adalah pembahasan di nomor terakhir untuk modul tutorial ini ya. Jadi silakan dipelajari. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa kontak saya langsung. Oke. Terima kasih.